Saya Ivone Dewi Sucahyo, perwakilan dari SMA Negeri 2 Nganjuk dalam bidang monolog. Siap mengikuti SMA Awards 2024 dengan monolog yang saya tulis, berjudul Atas Nama Lautan Melalui Syahir. Lautan. Apa yang pertama kali ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata itu? Hai, aku Syahir, seorang anak perempuan yang tumbuh dan lahir di kawasan pesisir. Kalian bisa tebak tidak apa warna favoritku? Aku sangat suka dengan warna biru, karena dia senada dengan warna laut yang sudah seperti teman sejak kecil bagiku. Laut, tempat di mana aku akan mengarungkan mimpi dan cita-citaku menjadi seorang nelayan seperti orang tuaku. Suatu hari nanti, aku akan pergi mengarungi lautan, lalu menangkap ikan dan membawa sekarung berat ikan yang aku bawa pulang nanti. Tetapi sampah. Pesisirku kini sudah jauh dari kata bersih. Tempat bermainku sudah tidak sebersih dulu. Ya, suasananya memang tidak banyak yang berbeda. Halus angin pantai masih dengan lembut membelai kulitku. Tetapi di sana, angin-angin itu berbeda. Mereka seolah menarik-narik tubuhku, meminta pertolongan. Laut kecintaanku, laut kebanggaanku, kini sudah berubah. Biru sudah tidak lagi menjadi warna kesukaanku. Sejak aku melihat warna laut yang berubah, dia tak lagi biru, tak secerah dulu. Bagaimana ini? Kalau rasa-rasanya saja laut sudah kecewa denganku, bagaimana aku bisa menggapai mimpi-mimpi itu? Derombaknya masih bisa aku dengar. Percik airnya juga masih bisa aku rasakan. Tapi mereka sudah tak sama. Perbedaannya begitu kentara. Maafkan aku, laut. Aku telah gagal melindungimu, menjaga cantikmu, menjaga lestarimu, menjaga isimu. Orang-orang bilang, aku ini anak kuno. Ketika aku mengatakan pada mereka bahwa cita-cita aku adalah menjadi seorang nelayan. Kamu ini loh, hidup di zaman modern. Lah kok cita-citanya mau jadi nelayan? Aduh. Kamu itu ngapain toh? Cita-cita kok jadi nelayan? Mending kerja di pabrik. Udah terjamin itu gajinya. Timbang panas-panasan. Walah. Mantenan lo, Rek. Kami ini rasanya pinter. Tinggal belajar. Habis itu cari kerja kantoran yang gajinya 2 digit. Wis marem uripmu. Tiwas panas-panasan cari ikan toh. Mereka salahkan laut. Mereka tidak tahu apa-apa kan? Mereka hanya bicara semau mereka saja kan? Sudah, tidak usah kamu dengarkan perkataan mereka itu, laut. Lagi pula ya, bagiku, kamu tetap yang terbaik. Toh kalau nggak ada kamu, mereka harus bayar mahal-mahal buat beli paket lewat pesawat. Dasar manusia nggak tahu diuntung itu, laut. Sudahlah, jadiin kamu tempat pembuangan, jadiin kamu tempat sampah. Tapi ya laut ya, kau ini teramat tabah. Kau ini terlalu sabar, laut. Rasanya aku ingin maju lebih dulu, lalu memukul orang-orang yang sudah membuang sampah padamu. Indahmu ternodai, laut. Biru kecintaanku kini sudah jauh dariku.
Lihat. Lihat laut. Kakiku kembali memeluk sampah. Dasar manusia-manusia itu. Mereka itu harusnya bersyukur atas ketabahanmu, kesabaranmu. Dasar. Kalian itu harusnya bersyukur atas lautku yang tabah. Sudah kalian buangi dia dengan sampah, dia tidak marah. Sudah kalian tuangi dia dengan minyak, dia tak menyalak. Lautku bukan tempat pembuangan, bukan pula tempat sampah. Bisa-bisanya. Padahal lautku bisa saja tidak mengalah. Dia bisa saja marah. Dia bisa saja membuat ombak besar lalu melayangkannya pada kalian. Membawa harta dan kaya yang kalian bangga-banggakan itu, menyatukannya dengan sampah-sampah yang kalian buang. Sampah-sampah ini bisa saja adalah harta dan kaya yang kalian bangga-banggakan itu. Coba kalian lihat. Ikan-ikan dan hewan-hewan kecil itu. Hitung berapa banyak dari mereka yang mati karena kalian. Seandainya kalian adalah hewan-hewan itu, kalian pasti sudah merengek-rengek meminta pertolongan. Mereka terjerat sampah, memakan sampah, tertimpa limbah. Bayangkan kalian ada di posisi mereka. Bayangkan bagaimana rasanya terjerat sampah, memakan sampah, bernafas minyak, lalu tertimpa limbah-limbah. Bayangkan, seandainya ikan-ikan itu bisa bicara, mereka sudah memohon-mohon kepada kalian, meminta agar kalian mengampuni kesalahan mereka. Tapi sebenarnya mereka salah apa? Adakah ikan-ikan itu menyakiti kalian? Adakah karang-karang itu menerjang kalian? Tidak kan? Mereka bisa hidup dengan bebas seperti dulu. Seandainya Pertiwi tahu kalian menyakiti lautku, aku tak harus sampai meminta pada Pertiwi kan? Tidak harus sampai mengadu padanya, meminta agar dia menghentikan kalian, tidak kan? Ini bukan hanya tentang cita-citaku, bukan hanya tentang betapa pentingnya impianku. Tapi apa yang bisa aku dapat jika jaringku ini saja, dia hanya berisi sampah. Jika ikan saja sudah ketakutan pada kita, jika laut saja menolak hidup berdekatan. Yang ingin jadi nelayan bukan hanya aku. Yang pernah jadi nelayan adalah nenek moyang kalian. Hargai mereka. Aku mohon, kita perbaiki bersama-sama selagi kita masih mampu. Aku, Syahir, seorang anak kecil yang bercita-cita menjadi seorang nelayan, memohon pada kalian melalui pesan lisan dan syair. Aku, Syahir, aku berlutut di hadapan kalian, meminta agar kalian menghentikan semua ini, berhenti menyakiti lautku dan isi-isinya. Aku, Syahir, memohon agar kalian berhenti mewakili lautan dan seisinya. Atas nama lautan, melalui Syahir.